Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Umar Al-Habsyi, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi berkata, Innal kasfa 'anil mughayyabat, sesungguhnya kasyaf, tersingkapnya hijab dari hal-hal yang gaib, an ainil basirati, dari mata hati, yakhtalifu, bermacam-macam, kama takhtaliful mar'iyat bil ainil hissiyatil basariyah, sebagaimana berbeda-bedanya penglihatan dengan mata fisik. Faqawiyul basaril hissi, maka orang yang mata fisiknya kuat, yara min ba'idil hissiyat wa dakikiha ma la yarahu dha'iful basar, dia akan bisa melihat dari jauh, dari kejauhan, penglihatan-penglihatan yang lembut, yang tidak bisa dilihat oleh orang yang mata fisiknya lemah. Wa kadzalika ar-ru'ya bi'ainil basirah takhtalif, demikian juga penglihatan dengan mata hati itu berbeda-beda. Masyaallah. Fayara man kanat basiratuhu asfa, maka orang yang basirahnya, mata hatinya itu kuat, orang yang mata hatinya kuat akan, orang yang mata hatinya bersih, dia akan melihat apa yang tidak dilihatnya oleh orang yang mata hatinya di bawahnya tingkatannya. Fa aqwa anwa'il kasfi, maka macam-macamnya kasyaf yang paling kuat itu adalah kasful anbiya, kasyafnya para nabi alaihi salam, wa atammuhum, dan yang paling sempurna kasyafnya adalah nabiyuna alaihi wasallam, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha qad kushifa lahu an ilmil awwalin wal akhirin, karena Allah telah membukakan kasyafnya ilmu-ilmu para nabi terdahulu, para orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Wa man kana wa an ma huwa kain summa man ba'dahumul awliya hasba maratibihim, dan Allah telah singkapkan kepada nabi apa yang telah ada dan apa yang akan ada, dan kasyaf yang paling tinggi setelah nabi adalah kasyafnya para wali hasba maratibihim, sesuai tingkatan mereka masing-masing. Jadi kasyaf itu terbukanya singkapan mata batin terhadap segala rahasia makhluk itu bermacam-macam, nggak sama. Lawong di bidang ruqyah aja nggak sama. Ya, Bambang sini. Coba lihat tuh di badannya dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaib wa syahadatur rahman. Oh, kuntilanak. Jono sini. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim wa syahadatur rahmanir. Ya. Genderuwo. Tole sini, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaib wa syahadatur rahmanir. Tuyul.
Lah kok beda-beda? Ada lagi yang lihat, waduh ini ratusan ini. Bukan tuyul, bukan gendero, bukan kuntilanak ya, tapi ratusan ini. Bermacam-macam. Itu hal yang rendah, hal yang sepele, bukan gasep, bukan kesaktian. Itu ilmiah ya, bisa melihat kayak gitu, bisa yang seperti kita jelaskan di pelatihan-pelatihan. Yang lihat banyak jinnya itu ini yang lebih lengkap, sempurna. Yang lihat gendero ya dia kelihatan genderonya doang. Yang lihat kuntilanak dia kelihatan kuntilanak doang. Yang kelihatan tuyul dia ngelihatnya kelihatan tuyul. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya apa? Benar. Apalagi kasabnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bermacam-macam. Ya. Ya, kayak Hasan nih udah sering ngeliat makhluk-makhluk halus kan begitu ya. Sampai jadi halus mukanya. Iya, oke ini Hasan ya kan. Ya pengalaman begitu. Pengantin baru ya. Bagus itu malam pertama ngaji ya kan. Nah, itu penting ini. Apa sih itu kasab? Kasab itu seperti yang kami tulis di buku Al-Lataifus Saniyah. Kasab itu sebab terjadinya kasab. Ini agak panjang nggak apa-apa ya. Yang nggak kuat, yang ngantuk, ya pulang nggak apa-apa, silakan. Sisa 3 orang juga nggak apa-apa. Ya, ataupun nggak ada orang ya biarin aja. Makhluk-makhluk gaib juga dengerin kok, biarin. Emang kamu aja. Terjadinya sebab kasab itu annar ruh idza raja'a 'anil hissi ilal batin. Ketika hari itu memasuki batin terdalam dan dia lenyap dari jangkauan alam zahir, ya, dha'ufat ahwalul his, maka seketika itu juga melemah anggota indrawi. Ya, kalau ruh kita ini sudah aktif ke alam batin, memasuki alam batin lebih dalam, maka akan lenyap jangkauan alam zahir. Akan lenyap jangkauan alam zahir. Sebelum tinggi-tinggi, saya contohin dulu kasusnya Hasan. Iya kan? Dia bertapa, berzikir, pakai baca-baca mantranya dia. Baca mantranya ya. Wahai kau raja jin, wahai raja makhluk halus, wahai semua raja-raja. Ya. Semua raja mati manusia. Datanglah yang datang, waduh makhluk besar, ya kan? Diikat dia. Sukmanya diikat di situ, di pohon itu. Ya kan? Udah bohirnya meskipun dia bergerak aktif, tapi lenyap. Alam dohir lenyap. Nggak sadar dia. Karena sukmanya tertahan. Umat bohir itu lenyap. Oi, paham nggak? Ini contoh kasus kecil ini. Ini bukan ruh, tapi sukma. Kalau nanti berhubungan dengan ruh, dikir lain lagi, lebih tinggi lagi derajatnya, begitu. Lebih tinggi lagi alamnya, itu masih alam kecil, Hasan ini. Rendah, kecil. Tapi ketika dia sudah batinnya memasuki, ruhnya memasuki batin dengan zikir gerbangnya, ya, dengan zikir gerbangnya, maka jangkauan alam zahir lenyap. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami?
Oke, ini pelan-pelan ini. Ya, semua yang berhubungan dengan alam indrawi lenyap. Itu kasus kecil, apalagi ketika orang kasyaf. Ya. Dan dha'ufat ahwalul his. Semuanya ini indrawi melemah. Maksudnya lemah tuh bukan tubuhnya lemah, enggak begitu, tapi fungsinya. Bukan dia lumpuh, bukan. Wa gawiyatir ruh, maka saat itu ruh akan menjadi kuat. Wa ghalaba sultanuh, dan akan mengalahkan pengaruh indrawi. Wa tajaddada tasawwufuh, akan semakin mengembang ruhnya. Wa a'ana ala dzalik, dan yang bisa menguatkan itu adzikru, adalah zikir. Zikir. Kadang wali itu nggak bisa membuka ruhnya dia ini hanya dengan zikir baru bisa. Begitu. Dibantu pakai zikir. Maka torikoh itu banyakan adalah zikir, mujahadah. Penting ini. Ini termasuk zikir ini. Mujahadah ini. Dengarkan baik-baik Panjul. Fa innahu kal ghidha litanmiyatir ruh. Karena zikir itu bagaikan asupan gizi, ya, untuk mematangkan roh. Kal ghidha litanmiyatir ruh, seperti asupan gizi untuk kematangan roh. Wala yazal fi numuwin wa tazayyudin ila ayasir suhudan. Terus demikian, ya, berkembang sehingga alam rohaninya itu terserap dan teralami. Maksudnya dia itu menyaksikan syuhudan. Ba'da angkana ilman, yang sebelumnya itu dia cuma mengetahui aja dari hadis Al-Quran. Dengan kasab dia bisa terbuka. Masya Allah, begitu. Itu kasab. Itu kasab. Ada orang Ibrahim bin Adham di majelis seperti ini. Terus ada anak muda itu datang, wah dia tampan, wangi. Ibrahim bin Adham ngomong, Yahudi. Itu Yahudi. Kemudian Ibrahim bin Adham keluar dari majelisnya. Nah, Ibrahim bin Adham melihat si pemuda ini nanya sama yang ditanya sama Ibrahim, tadi Syekh itu ngomong apa? Kata Syekh saya itu, kamu itu orang Yahudi. Mana Syekh kamu? Itu ke sana, dikejar, cium tangan dan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, kenapa kamu masih Islam? Ya, karena di kitabku dikatakan orang siddiq itu bisa melihat kondisi seseorang yang sesungguhnya. Dan aku ngetes di sini. Di kumpulan ini kalau ada orang sidik, maka dia akan mengkasapku bahwa aku orang Yahudi, bukan Muslim yang ikut pengajian pura-pura. Akhirnya dibimbing jadi sufi, dia jadi wali Allah, jadi muridnya Ibrahim bin Adham yang asalnya dia seorang Yahudi. Terjadi juga kepada Imam Junaid. Ketika mengaji tentang ilmu batin hati, ada seorang pemuda tampan berdiri. Ya aku bertanya sama kamu, apa makna hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah? Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Apa artinya? Imam Junaid nunduk sebentar, lalu menjawab, kamu sudah waktunya sekarang masuk Islam. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa tahu kalau dia itu bukan orang Muslim tapi orang Yahudi. Bisa tahu. Kenapa? Melihat dia di Lauhul Mahfuz, ini orang udah waktunya masuk Islam, dia bukan orang Islam. Dia bertanya tentang takutlah kamu kepada firasat orang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah.
Jadi ada wali yang lebih tinggi itu namanya wali kummal atau waliul kamil. Waliul kamil itu dia bisa memandang Lauhul Mahfuz. Bisa memandang Lauhul Mahfuz. Di antaranya Syekh Abdul Hasan Hasyadzili. Ini atla'ani Allahu al-Lauhul Mahfuz walaula ta'addub ma'ajdi Rasulullah SAW lagultu alaman lakituhu hadha sya'id wa hadha syaki. Aku nih tiap hari bisa memandang Lauhul Mahfuz. Kalau seandainya aku nggak beradab dengan kakekku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan ngomong sama orang yang datang kepadaku, calon neraka, kamu calon surga, kamu calon neraka, kamu calon surga, kamu beruntung, kamu celaka. Kalau nggak aku beradab sama Rasul, aku udah bilang sama orang-orang kayak gitu. Karena aku udah ditampakkan kasyaf itu tinggi. Ada lagi Syekh Jakir mengatakan ma akhadtu ala muridin illa waqad nadartu ismahu fi Lauhil Mahfuz wa annahu min auladina. Tidaklah aku seorang murid dalam baiat kecuali aku telah melihat namanya itu di Lauhul Mahfuz dan dia termasuk anak bimbinganku gitu. Jadi mau baiat kepada dilihat dulu. Oh, ini ada di Lauhul Mahfuz muridku. Kalau enggak dibaiat, diam aja. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ke Mekah ya, ke Ka'bah. Itu beliau melihat ada seseorang yang tawaf jingkrak-jingkrak, kakinya satu, loncat-loncat gitu. Oh, kok tawaf kaki satu ini orang? Ya, kok tawaf ini kaki satu gitu? Diparanin, ada yang janggal diparanin. Man hadza ta'ib birijlin wahid. Siapa ini yang tawaf kaki satu? Kata yang tawaf ini yang kaki satu bilang, ana imra'atun, aku ini seorang perempuan dan aku dari Baghdad. Aku tawaf ini meninggalkan putriku yang lagi tidur di Baghdad. Jadi kaki satuku lagi jagain putriku yang lagi tidur di Baghdad. Kamu pikir aja, Mekah dan Baghdad beribu kilometer jaraknya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebentar, kamu dari Baghdad. Aku ini tiap hari nyongok, tiap hari ini lihat Lauhul Mahfuz bolak-balik. Kok aku nggak ngelihat kamu? Katanya si perempuan ini ketawa. Kalau Lauhul Mahfuz itu levelnya kamu. Levelnya kamu dan para wali yang sepertimu. Kalau aku, Ummul Kitab di atasnya lagi. Subhanallah. Ada wali perempuan yang maqamnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah muridnya Imam Junaid, namanya Jauhari. Namanya Contoh. Ada Imam Junaid, muridnya namanya Jauhari. Jauhari ini lagi beres-beresin herbal di kamar. Nih, untungnya 5.000 kali 20 dihitung sama dia kan begitu. Ini saya bocorin kamu ya. Ya, begitu ini untungnya hitung-hitungan. Nah, terlintaslah di hatinya itu Imam Junaid di depan pintu, tapi dibiarin sama dia. Saya kasih contoh, ya begitu. Kemudian dia beresin, nggak peduli lagi, terlintas di hatinya itu. Yang kedua, Imam Junaid di depan pintu, nggak peduli dia, diberesin lagi. Sampai yang ketiga terlintas Imam Junaid di depan pintu, dia keluar. Ini di hatinya terlintas, jadi keluar ternyata kaget. Oh, guru. Kata gurunya Imam Junaid,
kenapa tidak dari lintasan yang pertama kamu bukakan pintu? Aku mau masuk. Subhanallah. Kalau masih murid, masih lintasan, khotir itu namanya. Itu namanya khotir. Khotir. Di atasnya lagi waridat. Waridat itu pemberian dari Allah yang masuk ke hatimu. Sehingga suasana hati ini terasanya sejuk. Dan semakin semangat kamu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya waridat. Waridat itu. Tapi juga ada waridat syaitaniyah, ada waridat malakiyah. Rabbaniyah. Ada waridat syaitaniyah, ada waridat rabbani. Dan inilah yang banyak tertipu. Inilah banyak orang-orang tertipu. Gitulah. Wah, dia merasakan sesuatu di hatinya, bergetar dia. Melihat sesuatu, merasakan sesuatu. Tapi itu dihayalkan bagi dia itu satu ilmu. Padahal itu racun yang mematikan agamanya dia. Nah, orang kayak gini nggak bisa dipegang omongannya, meskipun benar. Contoh, misal orang mau sholat menghadap kiblat, dia nggak nyari kiblat, masa bodoh lah, terserah dia, sekehendak hatinya. Mentang-mentang temboknya menghadap ke sana, dia menghadap ke sana sholatnya. Atau mentang-mentang temboknya menghadap ke sana, dia menghadap ke sana. Setelah dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bingung, mana sih kiblat yang benar? Oh betul, berarti saya sholatnya betul. Nggak sah sholatnya. Hukum fikih ini. Hukum fikih, dia harus ada ijtihad dulu cari kiblat. Mana sih kiblat? Matahari mana sih? Kasih kompas, nanya-nanya. Nanya. Bisa dipahami enggak? Meskipun itu ilmu yang benar, tapi kalau caranya salah nggak bisa dipegang, bro. Paham nggak ini? Kadang-kadang yang dia rasakan itu bukan waridat rabbaniyah, tapi waridat syaitani. Apa bedanya waridat syaitaniya dan waridat rabbaniyah? Kalau di kitab Jami'ul Usul fil Auliya itu dinamakan al-ahwal rabbaniyah wal ahwal syaitaniyah. Kalau di kitab ini Al-Isfar an Risalatil Anwar fi ma yatajal li ahli dzikr minal amwar, itu namanya waridat syaitaniyah wal waridat rabbaniyah. Gitu. Apa bedanya? Ini penting. Kasab itu juga dibagi kasab hissi dan kasab khayali. Kamu harus bisa membedakan antara warid rahmani, syaitani dan malaki wa ghairi dan selainnya. Antufarriq bainal waridatir rohaniyah al-malakiyah wal waridatir rohaniyah an-nariyah as-syaitaniyah. Bedanya apa? Bagaimana cara kamu membedakan itu warid dari Allah dan warid dari syaitan? Apa perbedaannya? Kita dengarkan baik-baik ya. Annal warid idza kana malakiyan, warid dari Allah melalui malaikat ya, yang datang ke hati kita, pasukan malaikat yang datang di hati kita, yang menghujam hati kita sehingga kita tambah semangat dan sebagainya. Fa innahu yaqibuhu burdun waladzah wala tajidu lahu alaman wala tadaghayyar laka surah wa yatruk ilman wa idza kana syaitan. Ciri-cirinya itu setelah waridatnya dia dapat selesai, maka dia sejuk dan lezat, nggak sakit. Habis baca zikir kok tiba-tiba dia berasa badannya itu merinding atas sesuatu yang begitu. Dan setelahnya itu sejuk, tenang, damai. Ini namanya warid rabbani.
Paham? Nah, kalau warud syaitani apa ciri-cirinya? Fa innahu yakibu tahrish fil a'dha wa alam mukrab wa hirah wa dhallah wa yatruku tahbitan. Masya Allah. Ciri-cirinya warid syaitan itu di akhirnya itu dia terasa capek, lelah, sumpek, bingung, dan ambar. Maksudnya gimana? Karena syaitan ini kan mimarij min nar, dari api, ya kan? Maka ketika dia warada alal galbi zadat hararatuhu wa ahadahul khafagan wa ala dhalika dam wa tamuju fi majarihi wa ta'ibatul uruq wal a'zab min sidda harakatihi wa tamawujihi. Setan ini dari api, maka ketika dia datang di hati, maka panas, bertambah panas hatinya ini, dadanya ini. Bertambah panas, enggak enak, gelisah malah. Enggak tenang. Ini namanya warid syaitan. Warid syaitan. Panas. Tapi kalau ada waridnya Allah yang datang, ya kan? Allah kan sejuk. Ya, yang panas ini hilang, begitu. Panas itu hilang. Ya Allah, ini penting sekali. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu. Inna min asdaqil kasfi wa atammihi. Beliau menyambung lagi ucapannya, sesungguhnya kasab yang paling benar dan paling sempurna. Kasab yang bagaimana? Ma yamtaddu minal basiratil ma'nawiyah ilal basaril hissi, yang mengembang dari mata hati menuju mata fisik. Bihaisu, sekiranya annal mukasyaf, orang yang disingkapkan itu, yara ma kusyifa bihi, melihat apa yang disingkapkannya itu, inda fathi ainihi, ketika dia membuka matanya, wala yarahu inda taghmidihima, dan tidak melihatnya ketika dia menutup mata. Jadi makanya kan saya bilang, teknik yang saya bilang itu teknik arahan mata batin itu bukan kasyaf. Kenapa? Karena dia melihatnya dengan menutup mata. Tapi kasyaf yang sempurna itu melihat dengan tidak menutup mata. Ini ciri-ciri kasyaf. Ini kasyaf. Ini ada yang menyebutnya kasyfun hissi, ada kasyaf khayali. Tapi kalau dia menutup, nggak kelihatan, karena mata hatinya ini menembus ke mata fisiknya. Lihat Habib Umar itu loh, kalau lagi ceramah kan lihat macam-macam, begitu kan? Terbuka dengan matanya yang terbuka itu tersingkap. Tapi kalau menutup hilang, ya, kalau menutup hilang itu kesep. Tapi kalau dia menutup masih kelihatan, ini khayali. Bisa dipahami? Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka di sini dikatakan oleh Imam Subuki, i'lam annal mar'ah idza safa qalbuh sara yanduru binurillah. Sesungguhnya seseorang itu jika hatinya bersih, maka dia akan memandang dengan cahaya Allah. Fala yagau basru ala gedrin aw safin illa arrafah. Maka tidaklah ia melepaskan pandangannya atas hal yang kotor ataupun yang bersih, kecuali Allah akan menginformasikannya. Ini hak apa batil, ya? Allah langsung ngasih tahu. Ini bersih apa kotor, ya? Allah langsung ngasih tahu. Ini halal apa syubhat, ya? Allah ngasih tahu. Allah ngasih tahu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu penting sekali. Ya. Tetapi karamah ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jangan dicari. Kalau dicari, ingin aja, kepengen aja, nggak dapat pasti. Kepengen aja dapat kasab, kamu masuk thariqah pingin kasab.
nggak ikhlas kamu, hilang thariqah kamu di hatimu, hilang. Makanya beliau mengatakan wa min adhari syai'in 'alal murid talabuhu lil mukasyafat. Ya. Sesuatu yang berbahaya buat seorang murid adalah mencari mukasyafah, merindukan karamah dan kesakti. Ya. Wa hiya la tadhhar lahu madama musyahyan liduhuriha. Dia nggak akan tampak kasyaf itu, mukasyafah itu, selagi dia itu kepengen dapat kasyaf. Kepengen dapat kasyaf. Li'annaha la tadhhar illa ala yadi man yakruha. Karamah ini, kasyaf ini nggak akan nampak kecuali bagi orang yang nggak suka dengan kasyaf. Wala yuriduha ghaliban, dan umumnya kasyaf itu muncul bagi orang yang nggak menginginkannya sama sekali. Dia pinginnya itu dekat sama Allah aja. Dia pinginnya dosa-dosanya diampuni. Dia kepinginnya itu dekat sama Allah. Melakukan ibadah itu nikmat. Itu aja yang dia kepingin. Masa bodoh Allah kasih kasyaf, Allah kasih ini, nggak masa bodoh. Itu biasanya muncul sama dia. Tapi kalau orang yang berharap-harap, kepingin sakti, kepingin bisa, apalagi pingin bisa melihat jin, lama-lama kamu mukanya kayak jin. Begitu. Nggak akan datang itu. Masya Allah. Kadang-kadang itu bukan karamah tapi ihana. Makanya karamah yang paling besar itu adalah istiqamah. Begitu. Itu istiqamah. Penting sekali. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jangan macam-macam. Jangan kepingin karamah. Jangan kepingin sakti. Kepingin ini, kepingin itu. Udah lakukan ibadah yang Allah terapkan, yang Allah wajibkan. Masalah Allah mau ngasih ini dan itu terserah Allah. Maka hidup kita ini dapat bimbingan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sama orang-orang yang tepat, ketemu sama orang-orang yang benar. Bukan orang-orang yang macam-macam. Ya. Hatinya dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu bahagia. Tenang. Biarin aja musuh-musuh yang jahatin kamu. Pasti Allah akan balas semuanya itu. Innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Mereka tuh sakit seperti kamu sakit, tapi bedanya kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ada dendam. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dengan apa yang sudah diajarkan guru kita yang soleh, karena semua ya zikir, wirid, ibadah dan semuanya itu tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting, itu penting, ya. Nah, di bawahnya kasab itu ada firasa. Firasa itu seperti Imam Syafi'i sama sahabatnya Imam Yahya. Ada orang datang, ayo kita tebak-tebakan yuk. Dia itu kerjanya apa? Kata Imam Syafi'i, haddad, tukang apa namanya? Pandai besi. Yang satunya Imam Yahya, Ghazal, tukang jahit. Ayo kita tanya yuk. Ditanya. Mas bentar. Iya. Ada apa Imam? Masya Allah. Kamu kerjanya apa? Aku dulunya itu tukang besi, sekarang aku tukang jahit. Yang benar yang mana? Benar semua, itulah firasat. Masya Allah. Begitu. Paham ya? Makanya hati semakin bersih, maka nanti kalau ini kita tulis di sini ya, dengarkan baik-baik. Satu kali lagi, terakhir ya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Allah ya Allah.
Ya Allah. Bentar, ada di sini di kitab ini. Dikatakan di sini, ya, di kitab ini, ya, disebutkan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh radhiyallahu ta'ala wa qala Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan inna alimal ghaib yudraku bi 'ainil basirah. Alamul gaib itu, alam gaib itu bisa diketahui dengan mata hati, karena mata hati ini untuk melihat yang gaib. Kalau mata fisik untuk melihat yang kama ana alam syahada yudraku bi 'ainil basar. Sebagaimana nih bumi ini, alam nyata ini diketahui dengan mata fisik. Wa kama anal basar la yudrak 'alam syahada ma lam yattafi anhu hijabu dhalama aw ma ashbahu minal mawani. Demikian juga ini mata ini nggak akan bisa melihat, ya, apa yang ada di hadapannya di dunia ini selama tidak terangkat hijab kegelapan. Ini lampunya mati misalnya, nggak ada cahaya, hijab gelap kan? Kelihatan nggak mata kamu? Enggak, tidak akan kelihatan. Fa idzar tafa'at al-mawani wa basatil anwar ala mahsusat adrakal anwar, adrakal basar al-mubassarat. Lah kalau misalnya gelapnya hilang, hijab gelapnya hilang, lampunya terang, maka kamu bisa melihat. Oh, ini yang pesek, yang macung, yang gelap, yang putih, kelihatan semuanya. Fa idrakuha magrun binuril basar. Makrunun binuril basar wa nur syams aw sirat wa asbahima minal anwar. Maka melihatnya dia itu tergantung dengan cahaya-cahaya seperti cahaya matahari, cahaya lampu dan semisalnya. Wa kadzalika 'ainul basir. Demikian juga pandangan batin itu ada hijab. Apa hijabnya? Syahwat, dosa, memperhatikan apa yang ada pada manusia. Itu hijab semuanya. Sehingga dia nggak bisa melihat alam malakut. Begitu. Ya. Maka ketika dia mujahadah dan lain sebagainya, dia akan bisa riyadhah dengan zikir dan lain sebagainya, maka dia akan memahami hal itu, dia akan paham itu semuanya. Masya Allah, akan melihat itu semuanya. Ya Allah. Jadi intinya, idza tafarragal aqlu war ruh min asgalin nafsi. Kalau ruh ini dan akal ini udah kosong dari kesibukan nafsu, maka absarur ruh, mata hati ini akan aktif. Wa adrakal akal ma absarur ruh, akal kita ini akan menyambung dengan akalnya ruh, mata hatinya ruh. Dan kita ini kenapa sih indama aja salama an hadza nggak bisa melihat hal itu? Kenapa? Lisugli arwahim bin nufus wastibaki syahwat. Karena sibuknya ruh kita ini dengan nafsu dan udah berkecampung banyak, ya, bercampur banyak dengan syahwat. Maka kita ini terhalang dari melihat yang gaib, semisal malakut, jabarut, Lailatul Qadar, Baitul Ma'mur, Baitul Izza dan lain sebagainya, nggak bisa melihat. Karena roh kita ini sudah terkotori, dihijab dengan dosa, dengan syahwat. Makanya ada rumusannya seperti yang saya bilang, rumusan kalau kita menonaktifkan mata fisik, maka yang aktif mata batin. Bukan kamu colok matamu atau kamu butain, bukan. Cara menonaktifkan mata fisik itu, ayo jaga matamu dari pandangan yang haram. Jangan sibukkan ruh kamu dengan urusan duniawi, syahwat dan lain sebagainya. Kontrol, mujahadah, riyadhah, zikir. Maka nanti mata hatimu akan aktif. Itu maksudnya. Paham? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.